Aku tuh baru tahu setelah itu viral, bener-bener agak di kebakar. stride kan Ternyata itu? di belakang aku, Mas. Di awal stride. Allah. Gosip pedok yang terbaru adalah Honda kembali menjalin komunikasi dengan Yang tapi tadi. pertanyaannya kalau Mang Neymar Marquez apa yang dikasih ke Angie waktu itu? Ini host siapa sih? Ini hostnya siapa? Sportcast sign in. Kalau kalian asing nih dengan wajah ini dan juga dengan wajah yang ada samping saya, tidak apa-apa ya kan? Namanya tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan dulu. Aku Angie Ang bersama dengan Taufik Hidayat. Enggak, TMC Blog. Taufik TMC Blog. Kenapa TMC Aduh, Blog? jatuh nih. Waduh, belum bahas Aduh ya. motor udah jatuh nih motornya. Biasa terjadi di lintasan ya Emang kita kan? mau ngomongin motor jatuh? Motor jatuh, gosip-gosip, ataupun ada jatuh lagi. Siapa yang jatuh berarti? Harus 3 kali nih sama Aduh. Marquez. Waduh, langsung dibuka dengan Marquez. Nanti, kalau mau tahu tentang Marquez nanti dulu. Belum. Okay. Karena Angie kayaknya harus menceritakan dulu sebenarnya ini tuh apa sih, Mas? Boleh. Silakan Jadi, Angie. podcast sign in. Yo, tiba-tiba itu masuk tuh kan. Sportcast sendiri ini adalah sebuah podcast di mana nanti kami ataupun nanti ada host dan juga narasumber lainnya akan membahas yang mengenai tentang sport, apapun itu. Nah, kalau yang sekarang ini mengenai MotoGP. Apalagi lagi hangat-hangatnya nih ya kan Mas kan. Kemarin dari Mandalika, seri kedua, yang pertama di Qatar. Itu biasa kita kan ketemu kualifikasi ya. Benar, di TV. Ngomong kagak bisa begini nih. Nggak ada pakai kagak tuh. Ngomong tertata. Iya, benar. Kalau sekarang kalian mau nanya apa aja, mau dari teknis, mau dari gosip-gosip apa, ini kenapa bisa begini begitu, boleh ya kan? Iya, Angie. Begitu. Tayangnya di mana? Di MotoGP Trans 7. Di YouTube katanya. Jadinya langsung aja itu kan bisa tulis-tulis komentar. Nah, sekarang akan membuka dengan sebenarnya dengan adanya gini Mas, menurut aku pribadi ya. Iya. Karena kemarin itu perhelatan MotoGP Grand Prix of Indonesia itu ada di Indonesia setelah 25 tahun. Itu bukan hanya yang kita panggil GP Mania, yang berbondong-bondong datang kayaknya suka ini, tapi juga ada penggemar baru MotoGP. Betul. Ya kan? Nah, sekarang kita buka dengan sebenarnya apakah itu perhelatan MotoGP? Kenapa ada Moto2? Kenapa ada Moto3? MotoGP, ada Idemitsu Asian Talent Cup atau apapun itu. Bedanya tuh kenapa? Apa itu jenjangnya? Ya betul, secara umum memang kalau di Grand Prix itu minimal ada 3 kelas gitu ya. Yang pertama adalah kelas awal ya, Moto3. Dulu ini namanya tuh GP125. Untuk Moto3 sendiri dia menggunakan motor 4 tak 250 cc. 1 silinder aja gitu ya. Sementara kalau pas naik lagi 1 step ke atas, dia itu menggunakan mesin yang lebih ini lagi 765 cc, 3 silinder untuk tahun ini, berbasiskan mesin produksi massal dari Triumph. Sasisnya yang prototype. Belakangan kan, yang Triumph belakangan. Kan baru diganti soalnya kan. Karena sebelum ini, sebelum pakai Triumph, untuk Moto2 sendiri menggunakan mesin Honda CBR 600 yang 4 semuanya silinder. sama. Semuanya sama. Semuanya sama dan semuanya tuh di set up, di setting dengan 1 orang gitu namanya ya. Di Moto2-nya sih. Kayak crew chief gitu. Betul. Dan tapi mereka menggunakan sasis yang prototype. Nah, prototipenya tuh ada di sasis, ada di suspensi gitu ya. Makanya kita kenal ada yang namanya sasis, ada yang namanya Kalex, ada yang namanya Shooter, MTS dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah kelas primernya yaitu MotoGP. Dulu namanya GP500 waktu masih 2 tak. Sekarang di era 4 tak yang dimulai dari tahun 2002 artinya udah 20 tahunan ya. Artinya 20 tahun ya. 2002 ke 2022. Enggak, aku cuma ngitung aku umur berapa waktu itu. jadi udah cukup lama, jadi udah 20 tahun ya, 2 dekade. 4 tak, mesinnya macam-macam, itu pernah 990 cc, terus pernah 800 cc, terus sampai terakhir itu 1000 cc yang sekarang sampai sekarang. Sekarang ini gitu. Berarti 1000 cc berat itu makanya pada kenceng-kenceng semua. Bener, nih. 4 silinder ya. 4 silinder. Nah, buat penggemar MotoGP yang baru nih ya, yang akhirnya menyukai dunia balap motor, nggak hanya MotoGP aja. Sebenarnya yang harus kita perhatikan itu untuk menentukan pembalapan yang kita suka itu. Biasanya kalau dari TMC Blog itu gitu ya? Dari mana sih Mas? Biasanya sih kalau saya sih ngelihatnya
karena ini tuh udah kayak penjenjangan antara Moto3, Moto2 dan MotoGP. Kita bisa lihat bagaimana konduit itu bahasanya baku banget ya. Iya, Pokoknya performa motor bisa tersebut. nggak kita ngomong gitu kayaknya santai aja meskipun gelas kita kosong, kita cheers dulu ya. Nah, Boleh. ya. Nyantai dong. Iya, ngomongnya bahkan aku harus buka ini nih, PUBI untuk cari apa ini Mas Taufik ngomong. Ya, performa lah gitu. Performanya ya. Rapotnya lah pada dasarnya Oke. gitu. Jadi mesti dari kelas rendah. Dan bahkan kalau kita ngomongin kelas rendah berarti dari Moto3. Kayak misalkan sekarang di Moto3 siapa nih yang kenceng gitu kan. Terus habis itu kayak misalkan tahun lalu Moto3 ada Pedro Acosta. Dari situ udah kelihatan. Pedro Acosta bagus, setelah dia naik di Moto2 juga bagus. Aku nggak bisa Mas denger Gimana Pedro tuh? Acosta. Kenapa tuh? Karena nanti aku ingin membahas dia di Moto2. Oh. Aku gimana ya? Aku kayaknya buat teman-teman yang tahu sepak terjang Pedro Acosta yang kemarin sangat berjaya di Moto3, Iya. lalu dia di Moto2. Atau enggak? Ya, gimana, Sorry aku ceritanya? potong ya, aku potong. Di Twitterku tuh pada mention waktu yang kemarin Moto2 yang pertama tuh di Qatar. Nah, Kak Angie, please, Acosta is missing, please finding Acosta kayak gitu. Karena memang tidak sebaik itu ya tidak sebaik ternyata. itu. Karena memang ya another level lah, pindah dari Moto3 ke Moto2 ya, ini beda. Karena motornya sendiri kalau di Moto3 kan bener-bener sangat ringan, hanya 250 cc, terus satu silinder gitu ya, powernya juga banyak berubah pada saat dia di Moto2. Oke, I got it. Moto2 ini secara elektronik udah untuk yang sekarang ya, itu udah hampir boleh dibilang 50%-nya MotoGP lah. Elektronik itu super canggih kalau yang sekarang. Moto2 yang sekarang. Aku boleh agak-agak jaksel nggak kayak Gimana? oh my god, like 50% boleh silakan. gitu. Boleh. Jadi itu Kayak gitu, udah hampir beneran 50%. bener. Tapi memang ada beberapa yang di-cut kayak misalkan traction control gitu ya. Saya bahasanya udah susah lagi ya. Kayak kontrol traksi gitu lah ya. Nah. Kontrol traksi gitu ya. Terus ada Karena kita akan bicara ini Ya. untuk juga penonton yang baru. Nah, Oke, takutnya gitu. nggak ngerti. Jadi gitu. memang kalau di dunia sepeda motor ya, nggak hanya di MotoGP ya, di motor-motor produksi massal juga sekarang ada banyak banget tuh settingan elektroniknya. Traction control yang tadi saya bilang, kontrol traksi, terus habis itu ada juga engine brake-nya atau pengereman menggunakan mesin. Jadi pengereman tuh nggak hanya menggunakan pakai tombol-tombol yang pencet tuas rem ya, kalau di Matic di kiri ya, tuh kalau di motor di pedal ya, di pedal bawah pedalnya. kaki ya. Nah, ada juga yang menggunakan mesin. Oke. Oh gitu, habis itu macam-macam macam-macam gitu ya. Banyak Anti ya. wheelie segala macam, banyak banget deh pokoknya. Kalau kita bahas elektronik itu MotoGP. ini podcast bisa 4 jam. Kalian mau 4 jam di sini nggak? Kamu. Enggak apa-apa. Oh, berarti ada episode lanjutannya Mas Tos dulu. Silakan. Kan Jatuh jatuh lagi. dulu gimana Ini sih udah yang motor? ketiga nih. Kenapa ini? Ketiga. Aduh, ini Mbak Marquez kemarin emang. Oh gitu, tapi Jadi jatuhnya 3 kali. Ini Yamaha R1 nih. Ini Yamaha R1 udah lama Tapi banget. udah Mas. lama banget ini. Udah lama banget kalau yang ini. ini. Anyway, Gimana sebelum kita masuk tentang pembahasan MotoGP-nya ya, pembahasan MotoGP. Tadi udah sempat menyinggung soal adanya balap motor lain gitu ya kan. Nah, berarti ini bukan jenjang ya kalau yang sekarang ini. Karena kalau kita ingat Mas contohnya deh, Jack Miller. Ya. 2015 Ya. dia dari Moto3 loncat ke MotoGP. Ya. Moto2-nya hilang, nggak Ya. ada. Untuk tahun ini ada adanya Brad Binder, Ya. Darren Binder, Moto3 loncat ke MotoGP, kayak yes. gitu ya kan. Nah, berarti sebenarnya ini bukan jenjang Moto3, Moto2, MotoGP. Ya, Tapi kalau siapa menurut yang saya, melihat ini? saya nggak ngelihatnya seperti itu karena kasusnya hanya 2. Angie, kasus begitu hanya 2, Jack Miller dan juga Darren Binder kan. Tapi hampir semua selain itu termasuk Marc Marquez, termasuk juga Valentino Rossi, itu tetap menapaki jenjang-jenjang dari bawah. Terus habis itu ada juga di tengah ya, di mid-nya di Moto2 ya, atau juga di GP 250 zaman dulu, zamannya Rossi, sampai di MotoGP. Secara umum mayoritas ngikutin jenjang itu. Kalau sobat-sobat mania GP, GP mania, kita bingung ya manggilnya apa. Sobat-sobat motor lovers ya, suka dan mengikuti ini, kita bisa ingat Minyo ya, yang dia tetap bertahan di Moto2 kayak gitu, sama juga Fernandes juga. Benar. Ya, memang ada orang-orang yang kayak misalkan Thomas Luthi ya, kayak gitu, yang hampir dulu itu dia tuh memang pasnya di Moto2 gitu kan. Cocoknya di situ. Sempat masuk pindah ke MotoGP, bisa jadi tidak perform. Nggak perform. Ada dia performnya di Moto2. Okay. Jadi sebenarnya MotoGP, Moto3, Moto2 dan MotoGP itu orang bisa melihatnya 2 gitu ya, Angie ya kalau saya. Pertama adalah penjenjangan. Penjenjangan itu beberapa pembalap itu
menapaki tersebut. Marc Marquez, Valentino Rossi, hampir mayoritas pembalap-pembalap yang bagus itu di situ. Ada Joan Mir juga kayak gitu. Cuman ada yang secara umum bisnis. Nah, kayak misalkan orang siapa nih, saya cuman kuatnya hanya di Moto2. Ya udah nih orang di Moto2 aja. Karena secara bisnis bagus. Ya, kita naikkan deh di sini karena juara. di Moto2 jadi bagus. Oke. Anyway, sobat-sobat motor lovers, Cila. Gimana? Ini TMC Blog pembalap juga loh, FYI. Ceritain dong pengalamannya menjadi pembalap itu gimana? Balap motor artinya balap motor terakhir itu mungkin 5 tahun yang lalu sih. Udah 5 tahun ke belakang masih ngikut balap track day gitu sih. Jadi udah lama aja. Kata siapa udah lama di Mandalika kemarin Mas Taufik itu dari Mataram itu naik motor dan dia buat vlog di situ gitu. Gimana perjalanan ke Mandalika, Mas? Waduh, luar biasa karena waktu di Mandalika saya tuh nyobain 2 jalur kan. Pertama karena kita mesti akreditasi sebagai media kan, jadi mesti pakai jalur yang lama ya. Pertama pakai jalur lama bahkan. Terus akhirnya di yang kedua kita cobain yang jalur yang bypass yang baru tuh, dan itu luar biasa yang sih. Bypass asik banget ya. Itu udah kayak di jalan tol, di jalan tol di Malaysia misalkan. Itu luar biasa. Dan mereka itu jadinya buat teman-teman yang belum datang, belum sempat hadir kemarin gitu ya kan. Jadinya di sepanjang jalan bypass itu mereka itu sudah mulai menanam pohon-pohon ya. Itu nanti mungkin setahun lagi gitu itu pohonnya udah mulai rimbun wah di itu keren banget. minimalnya kita akan lihat. Kita akan melihat ya nanti. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik utamanya nih, Mandalika ataupun MotoGP dulu deh. MotoGP boleh. Nah, MotoGP secara umum. Nah, sebelum kita ke Mandalikanya sendiri ada MotoGP Parade ya kan di Jakarta. Nah, parade ini atau MotoGP Parade ini tapi tidak diikuti sama pembalap dari Yamaha sama KTM, bener nggak sih? Betul. Jadinya mereka duluan sunbathing di Mandalika ya kan. Quartararo udah posting hai Mandalika. Gitu, ke nyari perdana ya kalau nggak salah. Nyari perdana handphone. Nyari perdana handphone diikuti juga sama yang lain. Mas sadar nggak? Gimana? Berarti kan KTM sama Yamaha. Iya betul. Iya kan. Oke. Ducati lah. Ducati ikut di sini. Tapi mereka berdua ada di podium ya? Iya betul. Itu dia tuh. Itu apa jangan-jangan ada hubungan sama itu ya? Ada hubungan sama itu. Atau dia nanya dulu sama Mas Febri. Mas Febri itu yang counter Monsel Solar itu. Mas itu track Mandalika gimana? Ya minimal mereka bisa nanya itu kalau di tikungan 1 saya mesti nge-brake terus habis itu giginya gigi berapa ya gitu. Itu 17 sampai 5 itu aspalnya baru Mas. Itu kira-kira nanti saya gimana Mas? Bisa jadi. Fabio Quartararo Mas. Ya secara umum gini, kalau kita ngomongin berbaik sangka, artinya mereka bisa vibes-nya udah dapat duluan. Vibes-nya suasananya, suasana Lombok tuh gini, cuaca. Jadi mereka jauh lebih pertama memperoleh kesempatan untuk adaptasi. Ya dari cuaca segala macam. Terus sampai sana udah tinggal yang fokus ke balapannya. Itu sih inian saya ya. Penerawangan. Itu ditulis di blog nggak? Enggak, belum saya. Itu khusus di sini. Khusus di sini. Perdana Mas Taufik bilang penerawangannya di sini. Itu analisa. Kalau kita berbaik sangka. Ya, soalnya kalau aku ngomong penerawangan nanti dibelokinnya nanti kita salah. Itu pawang hujan. Iya benar kan, saya disangka ini sama Mbak Rara entar. Temennya ya. Itu diapresiasi namanya kayak gitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang parade itu. Parade itu sendiri kemarin tuh menyita banyak banget perhatian masyarakat. Banget. Aku ada baca tuh. Jadinya tuh aku lupa namanya siapa, kayaknya Mas yang nge-love ya. Gimana? Yang dia buat baju Ducati ya? Iya, Dovi Lovers ya. Dovi Lovers. Yang Dovi Lovers Mas yang nge-love ya. Ya jadi aku kalau mau kayak ada acara kayak gini tuh aku ngintip-ngintip dulu TMC Blog sama Twitternya Mas Taufik gitu. Nah, jadinya tuh ada Andrea Dovizioso Lovers gitu, yang dia sengaja untuk pengen banget ketemu sama Dovi. Udah buat baju, buat spanduk ya kan. Udah ngechat manajernya. Gak direspon gitu. Itu kelanjutannya gimana? Kelanjutannya dia akhirnya nggak berhasil ketemu ya langsung dengan Dovizioso sih. Namun kalau nggak salah Mbak Lucy ya berhasil menyampaikan. Kalau nggak salah pada saat Mbak Lucy di Trans 7 langsung Lucy Wiryono langsung wawancara Dovizioso. Dia menyampaikan pesan dan segala macam dari
Dari Mas akun Mas siapa ya nih namanya lupa saya juga. Pokoknya kalau- dari Dovi Lovers Indonesia. Dari Dovi Lovers Indonesia. Nah, jadi kalau teman-teman mau tahu coba lihat Instagramnya TMC Blog, TMC Blog biasa, oke? Sekarang kita masuk ke paradenya ini Iya. sendiri. Apakah Apa tuh? kita kok kayak main apa nih? Apakah Iya, tebak-tebakan. parade ini dibuat Iya. khusus hanya di Indonesia atau memang penyambutan Iya. di saat perhelatan MotoGP Iya. ini baru dilaksanakan atau dilaksanakan kembali di sebuah negara itu akan ada penyambutan yang berbeda atau sejenis? Jawaban saya enggak. Enggak. Saya deg-degan ya. Gimana? Tapi pasti Angie bilang harapnya jawabannya iya ya. Iya. Nah, tapi soalnya jawabannya kan enggak. Finlandia juga Karena ada. kalau kita lihat 2 pekan sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya mereka juga parade. Cuman hanya berapa orang? Hanya Quartararo ya, hanya Miller, hanya Mir. 4 orang atau berapa gitu ya. Di Qatar waktu dia sebelum masuk stadium. Itu kan parade dulu. Cuma Wah, paradenya sedikit. tidak seheboh, Karena tapi udah tetap namanya tahun. parade. Nama kalau kita bilang paradenya ya. Iya, Oke. kalau gitu nama parade. Jadi it's not special. Yang mana? Indonesia? Parade Indonesia? Indonesia sangat spesial. Malah sangat spesial. Hampir semua pembalap. Paradenya sama namanya dengan yang di Qatar. Cuman karena di Qatar udah sepi gitu ya, mereka nggak ada yang ini samping kiri kanan. Terus habis itu terakhir ya kalau di Indonesia itu luar biasa, ketemu presiden. Iya. Terus habis disambut itu lagi. luar biasa walaupun cuma hanya 4-5 kilometer tapi jalan dan Tamrin yang di ya. depannya Pak Jokowi ya. Iya. Yang di depan Pak Jokowi. Jadi Iya. sebenarnya kalau tahun ini Dan kan di musim CEO ini Dorna Finland. ikut loh, pakai Matic. Carlos Carmelo. atau Carmelo? Carmelo bapaknya. ikut. Iya. Carlos Opa. ikut juga. Iya. Opa Carmelo Espeleta itu pakai Matic. Saya kan sempat I nge-tweet. just did. Saya sempat nge-tweet. Ini Opa Aku dari Carmelo. Mandalika. Oh, dari nggak sempat Mandalika. ngeliat. Di sana sinyal kan lumayan rebutan ya Iya, kan. iya, Jadi kalau nggak di iya, hotel iya. tuh nggak dapet Iya, di iya. Mataram. Iya, Jadi gitu kan. sebenarnya Opa ikut juga. Pakai Matic, pakai motor Matic. Jadi Carmelo Espeleta itu adalah CEO-nya Dorna ya teman-teman. Ya. Kalau Carlos Espeleta Yang itu punyanya anaknya. MotoGP, Yang gitu ya. punyanya MotoGP nih. Paling gampang. Bapak yang punya MotoGP dan anaknya Carlos, kayak Carlos, gitu. iya, iya, iya. Jadinya ikut juga. Ya, ya, baru ya, tahu ya. Saya aku. mau ngomongin masalah Carlos ya. Jadi saya inget banget. Jadi Carmelo itu punya Bentar, Carlos, Carmelo. Ya, Kita ya. sekarang membahas Carlos. Carlos. Oke, jadi saya cuman mau cerita bagaimana sang bapak ya, Carmelo Espeleta ini bagaimana mendidik anak-anaknya. 2 anaknya yang minimal yang saya tahu, yaitu Carlos Espeleta dan Ana Espeleta. Yang cewek 2, kan? yang cewek. Yang saya taunya bahkan di awal bagaimana caranya mereka mengenalkan si Carlos itu terhadap MotoGP, terhadap organisasi. Tahu nggak tugasnya apa pertama? Yang saya tahu pasti bukan bersihin track, Mas. Bukan, supir. Lebih aneh lagi kan, lebih kaget lagi kan. Supir safety car. Supir, karena saya pernah disupirin. Jadi dia Bentar. supir. Iya. Bentar dulu. Tunggu dulu. Mas pernah disupirin? Pernah disupirin. Sama Carlos? Iya. Saya DM nih. Carlos Iya, saya tanya. kapan disupirin? Beneran, Mas? Beneran pernah. Waktu itu saya lagi nyobain track di Losail Qatar. Oke. Itu naik mobilnya namanya bukan safety car Ada tapi kesombongan yang tersirat. wah gitu ya. Oh, di Qatar, di Losail ya. Lusail sekarang namanya ternyata memang Ternyata Lusail ya? Karena memang Arab tuh nggak ada O ya, adanya U. Benar. Itu ya, Ternyata. adanya U ya. Jadi Terus? waktu itu dia jadi supir di medical car namanya. Medical car. Jadi kita tuh media namanya media track. Media track dia atau media lab namanya media lab. Itu media masuk ke dalam nyobain kayak apa sih isinya. Tapi ternyata nggak so ngebut safety car dong. ngebut tetap lah untuk bisa ngejar orang sono sakit kan dia mesti ngebut. Masa pelan-pelan gitu. Oh iya juga Iya sih, kan? bener pertanyaan macam apa host ini. Maafkan saya teman-teman, ayo kita lanjutkan. Ya, Jadi dia gitu. ngebut dulu. Ya, artinya Untuk gitu. apa? Untuk Tuh, apa kita Carmel ngobrolnya nggak di situ. mengajarkannya? Jadi artinya dia mengajarkan bagaimana environment, situasi lingkungan, apa yang dikerjakan di sana kayak gitu. Dan yang menarik lagi sih sebenarnya saya ngeliatnya ke anak perempuannya. Ana Espeleta itu bahkan dikasih tugas untuk memanage satu event balapan yaitu Asia Talent Cup dari semenjak pertama 2014. Jadi sebenarnya Asian Talent Cup itu di bawahnya Ana Espeleta. Di bawah Ana Espeleta Sampai sekarang? Jadi itu di bawah manajemen dia. Carlos sama MotoGP, habis Ya, itu Ana Ana Espeleta, sama Asia Talent Asian Cup. Talent Cup. Oh Ya, iya jadi iya. Asia Talent Cup tuh seperti kayak miniatur MotoGP. Jadi dia dikasih kayak miniatur dulu. Pokoknya kamu
gue udah mau ngomong lu ya. Boleh nggak tuh? Boleh. Gue nggak apa-apa. Jadi, lu ngana, kan ente nggak apa-apa. jadi sih ceritanya sih Carmela tuh bilang, lu pokoknya gue kasih ini apa namanya ATC. Manage sampai baik, ngerti kan semuanya bagaimana memanage pembalap, memanage mekanik, memanage helper, memanage ban, memanage supplier part, memanage supplier motor. Bayangin anak Espeleta. Jadi ngerti banget tugasnya. Dari 2014 sampai 2022 udah berapa tahun? Coba dihitung, kurangin. Pokoknya 2014 itu Angie masih baru masuk SMP kelas 1, ya kan? Jadi gitu saya ceritanya. Udah liputan Angie. Jangan ngomongin umur. Jangan ngomongin umur. Ya, saya kan di sini dewasa. Iya. Ya mature gitu. Tapi ternyata kalau ngelihat ini Mas, gimana make muscles not excuses. Ini tuh kayak kalau aku ngelihat badannya pembalap bagus-bagus tuh kan. Iya bagus. Tapi nggak semua tinggi. Ya. Fabio Quartararo doang itu luka tinggi. Nggak banyak yang tinggi memang. Secara umum nggak banyak yang tinggi. Valentino Rossi merupakan salah satu yang tinggi. Iya benar. Secara umum sih masing mungkin 165, 175 lah. Iya rata-rata segitu sekitar ya. Segitu. 165 sampai 175. Aku kalau ngeliat foto-foto aku kemarin di Mandalika kayak biasa. Apalagi kalau kayak orang Indo. Saya sendiri kalau berdiri ada satu orang pembalap yang masih di bawah saya. Siapa? Dani Pedrosa. Aku Dani Pedrosa itu Pedrosa. 159 cm. Saya 160. Jadi cuma beda 1 cm. Saya lebih tinggi hitungannya. Lebih tinggi dari saya, ya nggak apa-apa lah kalau gitu. Nah kalau ngomong-ngomong soal pembalap yang ada kemarin di Mandalika gimana, nih Mas, keluhan. Aku tuh ngomong keluhan, tapi nggak enak juga bilang keluhan. Ya, kita boleh. ngomongin ini aja deh Mas, kayaknya tuh penonton malah yang mengeluh gitu. Karena mereka yang aku tangkap di lapangan itu mereka kayak menyesalkan pembalap-pembalap itu pada terkena bukan musibah sih ya, terjatuh, terus ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kita mulai dengan misalnya Alex Rins, kebakar. Beneran kebakar, itu bukan on fire ya, really fire gitu, benar-benar kebakar. Itu dari tikungan 10 kalau kita ngomong, kita bayangin sirkuit Mandalika nih ya. Nanti tolong di-insert ya, di tengah-tengah kami lagi ngadep sini nih Mas. Di sini ini ada sirkuit Mandalika. Itu ada 17 ya berarti tikungannya. Iya, 17 tikungan. 17 tikungan, 4,3 km. Nah, aspal baru itu dari 5 sampai 17. Salah. Dari setelah 16 menuju 17, di tengah-tengah antara 16 dan 17 sampai tikungan 5. Oh, berarti 16,5. 16,5. Kenapa sih harus ngasih aku angka yang susah Mas? Ya itu 17 dia. aja kenapa sih? Makanya saya bilangnya antara 16 sampai 17. Susah emang ini kalau lagi nggak di TV, kalau di YouTube begini kalau di TV pasti ngomongnya 17. Oh jadi gitu. Ya. Oke. Sekarang kalau kita ingat-ingat lagi, jadi Rins itu sepenglihatan Angie waktu nonton di sana itu. Dari kita nggak ngomongin yang si 16-17 ini Mas. Tapi dari 10. Dia udah merasakan something wrong with his bike. Dia udah sempat ngeliat belakang nih. Bahasa Indonesia apa tuh ya? Google Translate tuh gua. Ada yang masalah di motor. Betul, itu dia kata Google Translate. Jadinya dia udah ngeliat ke belakang. Dia aku nggak tahu ya apa yang ada di pikiran Rins. Tapi habis itu baru di 12, dia mulai menepi. Di 13, motornya kebakar, kabur gitu ya, langsung kabur, ya kan? Nah. Kalau ini kita terlalu teknis, tapi sebenarnya mengapa itu terjadi tanpa membicarakan teknis itu kenapa? Apakah biasa? Ya saya harus harus bicara sedikit teknis karena agar tidak ada sesuatu di antara kita. Tidak ada. Aku tidak ingin ada yang disembunyikan dan aku tidak ingin dibohongi. Jadi kayak gosip-gosip yang nggak jelas gitu ya. Jadi gini. Gimana? Pada dasarnya yang terjadi di Alex Rins adalah dia itu selang oli itu lepas. Ya, jadi selang olinya lepas karena oli itu yang disemprotkan itu ada tekanannya karena dia ada pompa oli sehingga dia kebuka. Terus habis itu sepertinya kena panasnya dari knalpot jadi kebakar. Jadi itu sumber apinya. Gitu. Pertanyaannya, kenapa itu Tunggu Mas. Bentar. Benerin dulu. Tangled ya. Jadi kenapa bisa lepas? Gitu kan. Nah ini mungkin baru bisa kita analisa. Mungkin memang karena cuaca yang panas. Emang ekstrim banget yang namanya Mandalika. Itu bisa sampai 50 derajat. Kemarin tuh 43. Tracknya 50. Tapi Michelin bilang 50 Angie. Wah baru dapat Angie ya berarti ya. Iya, Michelin report ke saya 50. Di weather aplikasi itu dia 43 Mas. 43 aku sempat ngalamin 43.
Udara 43. Tracknya Tracknya 50. 50. Michelin bilang. Mereka yang pakai speed gun, pakai temperatur gun. Speed gun menghitung speed ya. Temperatur gun maksudnya. TMC Blog bisa salah, aku bisa mengoreksi TMC. Sama-sama gun. Aku udah ngoreksi 2 kali loh, ingat nggak? Waktu itu, Mas, kayaknya ini bukan Joan Mir deh yang di artikel. Boleh koreksi nggak? Ini salah nama pembalap. Mas bayar sama saya, Mas. Royalty enak aja. Terus Mas gimana? Oh jangan gitu, Angie waktu itu banyak nanya sama saya. Oh iya juga. Pernah siaran sendiri 3 jam. Impas ya udah, tos dulu. Jadi gitu ceritanya. Jadi gitu. Oli ya. Jadi memang karena tekanan. Jadi kalau kita buka buku pelajaran fisika SMP nih, jadi nggak terlalu susah. Aku nggak bolos kok. Iya, oke. Jadi ada hubungan antara suhu dengan tekanan. Jadi kalau suhu naik, tekanan pasti naik. Kalau tekanan naik, bisa copot itu. Nah, mungkin ada hubungan juga dengan sistem klemnya jadi kurang kuat atau gimana. Pokoknya jadi lepas sehingga olinya lepas dan kena knalpot jadi kebakar. Jadi kayak gitu. Jadi pada dasarnya itu penyebabnya itu. Oh, penyebabnya rinse benar-benar kebakar. Tim, yes. Gue punya video gue nanya rinse langsung. Mau nggak lo? Kalau mau lo bayar. Bayaran gue jadi 2 kali lipat. Nih kalau mau gue kirim. Gue tanya langsung. Dia bilang really on fire katanya gitu. Terus aku juga nanya. Jadinya waktu itu kan aku siaran kualifikasi bareng sama Om Joni. Ternyata ada mislead information aja Mas. Mislead information Google Translate lagi. Google Translate. Jadi informasinya agak sedikit menyimpang. Berbeda. Iya, karena di situ Om Joni sempat menyampaikan bahwa loh, kok bersihinnya pakai tisu ya? Iya kan? Iya. Aku yang tidak mengerti melihatnya juga seperti tisu, loh kok iya ya Om Joni pakai tisu? Akhirnya karena harusnya pakai powder something gitu ya kan. Aku mau powder something. Kebanyakan yang sama pule gitu. Jadinya ternyata aku juga kalau mau videonya ya tolong kali 2 nih ya kan. Jadi kayak gini, Rins itu saya tanya, Rins kenapa gini jadi bahasa Indonesia aja. Kenapa pakai tisu katanya? Oh enggak. Itu adalah koreksi kalau salah ya. Jadi yang powder itu yang semacam bedak itu tapi bentuknya padat katanya kayak gitu. Tapi kenapa waktu itu lama sekali Mas? Maksudnya jadi kayak jadi kayak berkali-kali. Habis tepuk gitu baru disikat kan, baru ya pakai blower kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau seandainya terjadi yang kayak oli atau kalau bensin nggak mungkin ya? Bensin mungkin juga. Bensin atau oli atau benda-benda cair lainnya itu seperti apa sih? Memang seperti itu. Prosedurnya. Hampir mirip seperti kayak prosedur kayak pesawat ya. Kalau misalkan ada masalah, dia selalu disemprot kayak gitu. Dan bukan air dan karena kalau misalkan air itu akan membuat treknya jadi semakin licin. Karena dia akan menyebar. Bisa bayangin disemprot air kemana-mana makan kan. Jadi sisa-sisa dari olinya atau sisa apa jadi malah kemana-mana. Jadi malah lebih sulit untuk bikin daerah tersebut tuh jadi bagus kembali. Jadi pakai powder itu. Tapi gara-gara tuh red flag-nya lama ya maksudnya. Iya. Red flag-nya lumayan loh. Terus di live race hujan lagi lama karena banget. Memang ya itu safety banget sih daerah itu. Bahaya. Karena udah ngomongin oli pasti. Kita harus ingat lagi nih Mas, ke depannya. Berapa banyak pembalap yang jatuh di tempat rinse kebakaran. Jadi banyak banget termasuk Marc Marquez ya kan. Tapi kalau itu ada spekulasi lain. Gimana tuh? Jadinya, wah ini omong-omongan belakang layar kemarin ya kan. Angie ngomong spekulasi nanti saya jawab ya. Oke, benar apa enggak gitu ya kan. Oke. Kasih. Waktu itu saya demen lupa ya, deh. Spekulasi terus. Warm up. Iya, warm up. Yang dia nyelip Taka. Ya. My best friend dari Jepang. Yes. Our best friend. Oh iya, pokoknya Takaaki. Udah konfirmasi Mas, namanya dia nggak mau Takaki. Apa? Call me Takaaki. Takaaki. Oke, Takaaki. Jadinya dia yang warm up ya, yang dia jadi sangat on fire. Iya. Dia nyalip Taka. Iya. Tapi terlalu luar. Sehingga menyelamatkan Taka, tapi Marquez tidak selamat karena kena di tempat rinse yang apa namanya? High side namanya. High side ya namanya. Yang si oli-oli itu. Benar nggak sih Marquez jatuh gara-gara itu? Itu berproses ya? Ya jadi memang kalau kita ngomongin Honda ya, itu memang panjang banget nih Angie ceritanya. 4 jam Mas, nggak apa-apa. Waduh, ini bisa sampai ini isinya mungkin Marquez doang ya dan Honda. Jadi sedikit saja kalau gitu. Karena banyak nih pertanyaan Marqueznya banyak banget. Gue kagak ngerti kenapa jadi banyak banget. Jadi memang pertama ini gini. Michelin datengin ban. Michelin sih.
Kan Kalau orang-orang, kalau aku diajarin Michelin, gitu. pembalap non Prancis bilangnya Michelin. Oke, Ya, kita tapi kalau Michelin. pembalap kalau Quartararo, Michelin. Ganjar, Michelin. Ya udah aku Michelin aja karena Oke, karena Prancis banget ya, Quartararo. Prancis banget ya. Iya, CTM. Lidah saya susah jadi tutup Michelin ya. Nah, jadi Michelin itu membawa spesifikasi ban yang berbeda pada saat dibandingkan dengan saat pembalap-pembalap MotoGP itu melakukan tes pramusim di Mandalika Februari. sebulan sebelumnya, ya kan. Di mana bannya itu, terutama ban belakangnya itu menggunakan karkas atau menggunakan casing bagian luar yang lebih keras. Ini menarik. Michelin bilang bahwa ini adalah awalnya ini adalah ban yang lebih keras, dan ternyata di pertengahan race weekend ya, saya tuh datang di debriefnya debrief itu interview dengan media interview di tempat jadi ada tempatnya. ruangan khusus Hospitality untuk namanya. hospitality yang untuk interview pembalap ya teman-teman. Paul Espargaro, dia datang, Paul Espargaro bilang bahwa Michelin datang ke sini menggunakan ban dengan usia 4 tahun yang lalu. Wow, itu ya kata-kata yang pertama saya dapat tuh memang itu. Setelah itu saya nggak bisa saya telan dong, itu kan. Tapi dia bilang 4 tahun yang lalu. Orang pasti bilang, Angie aja udah ngerti kan. Berarti kalau 4 tahun lalu tuh bengong langsung kan, kacamata langsung dibuka kan. Iya, langsung buka. 4 tahun yang lalu itu Bentar dulu, artinya Mas. 4 tahun anak lalu. motor biasa ya, pakai motor, nih gua kasih motor dulu 1 ban ya. Ini kasih ban 1, tapi ini ban 4 tahun. Kagak mau. Nggak mau karena bannya udah keras, nggak bisa buat belok. Artinya nggak bisa buat belok tuh artinya dia nggak ada gripnya. Dia bisa lost kayak gitu kan. Artinya gini. Namun ternyata itu bukan ban yang diproduksi 4 tahun yang lalu setelah saya tanya Michelin. Langsung ya. Jadi dia itu bukan ban yang 4 tahun yang lalu, tapi dia adalah ban dengan konstruksi yang sudah mereka buat di 4 tahun yang lalu. Dan ini merupakan solusi Michelin setiap ada race weekend di mana tempat tracknya itu suhunya tuh relatif panas banget. Kayak di Indonesia, di Mandalika. Dulu itu 2018 sempet ban ini juga dikeluarin pada saat di Buriram. Jadi ini tuh udah kayak exit point. Michelin kalau ngeliat, wah nih sirkuitnya panas banget, kita keluarin ini. Udah pasti keluarin itu. Dan masalahnya Honda sudah semenjak November 2021 itu mendesain motor RC213V yang baru. Itu agak sedikit berbeda di mana dia tuh fokus ke ban belakang. Mesinnya dimiringin ke belakang, artinya beratnya, bobotnya pindah ke belakang. Pokoknya fokus banget ke ban belakang. Tapi dia setelah melakukan tes pramusim di Sepang, bagus, oke, contreng bagus gitu ya. Contreng lagi kita tes pramusim di Mandalika selama 3 hari, contreng bagus. Tiba-tiba race di Indonesia, Michelin kasih pengumuman, kita ganti bannya, gitu kan, langsung gitu kan, ganti bannya aja sampai bengong gitu kan, tak bergerak gitu. Nah, aku kaku langsung. Itu baru lagi itu, terus mereka pakai itu kan, artinya apa? Wah gila nih bannya nih keras, bannya keras. Setup yang sudah mereka develop, yang sudah mereka riset semenjak November, itu boleh dibilang di wipe out. Jadi benar-benar nggak kepake. Tunggu dulu Mas, kalau kita ngomongin untuk Mandalika dan segala ban ini, ban ini kan terdiri dari beberapa jenis juga ya. Ada yang medium, hard, soft, ada lagi yang slick, bla bla, ada yang buat wet race dan lain sebagainya. Sementara cuaca juga berubah-berubah. Free practice dia bagus, lumayan panas ya. Normal lah. Normal ya untuk mereka. Terus habis itu untuk di hari Sabtu dia lembab, habis hujan soalnya. Hari Minggu itu panas dan hujan. Waktu Angie di Moto2. Jadi di Moto3, Angie kan live report situ panas banget. Pas Moto2 rintik hujan udah ada. Wah, ini kayaknya bakal jadi ke hari Sabtu. Pas MotoGP, kok Angie nggak dipanggil-panggil, jadi ku jalanlah di pedok itu terus-terusan menyapa semua orang, hai gitu. Kayaknya Angie lewat lagi ya, permisi, punten gitu. Kalau mereka ngerti punten gitu ya kan, ada yang ngikutin punten. Dia nggak tahu itu apa. Maksudnya permisi, excuse me gitu. Saking seringnya Angie ngomong punten waktu itu. Nah, pemilihan ban ini yang tadi Mas bilang tiba-tiba ban diganti, dengan pembalap Moto2 dan juga Moto3 yang belum pernah ke Mandalika. Terus habis itu MotoGP yang dengan 3 hari yang berbeda ini, efeknya luar biasa dong. Ini luar biasa. Kalau kita ngomongin Moto2 sama MotoGP, negatif atau positif? Kalau Moto3 sama Moto2 semuanya sama. Jadi semua pembalap juga belum pernah
balapan di situ, kecuali Mario Suryo Aji ya udah pernah nyobain lah Nah, dikit-dikit lah. Bangga loh tapi aku dia kemarin dari front row. Iya Nggak kan? apa-apa dia finish tidak di depan Iya, nggak iya. apa-apa gitu. Kecuali Tapi Mario tetap Suryo. wow Iya, benar, benar, Indonesia benar. Indonesia. Mario Aji tenang. Pokoknya kamu harus tetap semangat. Oke? We love you. We love you. Dan Next. suppliernya juga beda. Mereka pakai gitu. Dunlop. Sorry ya kalau tadi agak Kalau kepotong. kita tadi kan ngomongin Michelin, kalau Moto3 sama Moto2 mereka pakainya bannya Dunlop. Itu beda lagi. Dunlopnya beda Another lagi, ya. level, another world, hitungannya gitu. Oke. Nggak perlu di Google Translate. Betul. Iya kan? Jadi itu dunianya udah berbeda. Jadinya. Untuk MotoGP untuk MotoGP bagaimana? nih. Nah, kita lanjutin yang tadi Anji ya. Dengan dihadirkannya ban baru dengan ban baru, ternyata ban belakang sudah tidak lagi mereka bisa andalkan dalam tanda kutip. Marc Marquez, Pol Espargaro, Takaki Nakagami dan juga Alex Marquez kan. Jadi mereka nggak mau harus nge-push ban depan dia bilang. Karena ban belakangnya udah nggak bisa. Artinya gue udah nggak bisa percaya lagi sama ban belakang karena nggak bisa diapa-apain, nggak akan bisa. Dia udah bohongin aku. Iya kan? Aku nggak bisa lagi. Oh. Lanjut Mas. Lanjut. Jadi harus pakai ban depan. Oleh karena itu, Pol Espargaro hampir dia bilang, ini kalau kayak gini terus, ban depan saya nggak bakalan sampai di 27 lap. Waktu itu awalnya pengennya 27 lap kan? 27 sebelum berkurang jadi hujan, 20 dia ya. 20 lap kan? Nggak bakalan nyampe nih, kayak hitungannya kayak gitu kan. Tapi akhirnya kita tahu sendiri Marc Marquez kan, gitu kan. Orangnya Kenapa kayak dia? gitu, kalau dia lagi agak sedikit sehat, itu determinasinya sangat-sangat tinggi. Bahkan kalau menurut saya ini merupakan salah satu kesalahan. Kalau menurut saya ya, kesalahan Marc Marquez itu bukan kesalahan dia secara teknis, tapi kesalahan dia memanage dari mentalnya dia. Kenapa? Pertanyaannya saya, kenapa dia begitu push di satu sesi yang seharusnya secara umum orang tuh nggak banyak push, yaitu sesi warm up. Sesi warm up itu hanya cuman istilahnya kita mau setting motornya siap untuk balapan, nggak usah terlalu kencang, nggak usah terlalu push banget karena ini bukannya time attack untuk nyari kualifikasi, nggak perlu kencang-kencang banget. Tapi di situ enggak dia. Dia pengennya tetap nyari limit dari ban ini kayak gimana akhirnya, tapi dapat sih memang limitnya, tapi ya itu membuat dia ya artinya dia ya benar medium soft. Cuman artinya ban tapi medium soft pun ada limitnya kan. Marquez selalu mencari di mana titik limit dari yang bisa saya gunakan di ban ini. Oke, ini berkaitan nggak dengan dia ada tekanan juga karena dia sudah menjadi yang tercepat di free practice 3? Enggak, saya pikir. Itu lebih ke determinasi dia dan memang sifatnya dia seperti itu. Dia selalu nyari limit kalau lagi udah sehat begini. Gitu ya, nyari limit dari ban, limit dari dia sehat ya. Iya, itu kan minimal jadi sakit lagi kan. Iya. Tapi pada saat itu dia sehat. Ji, benar-benar sehat tuh Marc Marquez tuh. Nyari limit dan akhirnya jatuh, dan tapi masalahnya jatuhnya kita kan nggak tahu. Apa low side sih biasanya sih aman. Tapi ini high side. High side ini pasti terbang hitungannya gitu minimal karena orangnya akan tank slapper dan dia akan mental ke atas, dan ini perkiraan saya sekitar 3 meter kemarin dia terbang ke atas 3 atau 4, jatuh. Pada saat jatuh itu ya, walaupun memang ada airbag, tapi kan getaran pada saat dia jatuh itu kan bisa kemana-mana, dan akhirnya terdiagnosa kan itu ada hubungannya dengan saraf di matanya dan di otot-otot di mata, dan akhirnya diplopia lagi. Walaupun memang levelnya lebih rendah katanya. Jadi teman-teman sudah terjawab ya, Marc Marquez jatuh itu karena mencari limit ban, bukan karena apa-apa begitu. Iya, gue udah ngerti-ngerti aja gitu ya kan. Karena mencari limit ban untuk mempertahankan ban itu yang akan dia pakai di race. Iya, pengen tahu sampai mana. Nah, kalau dia udah tahu limitnya, maka dia nggak akan ke situ. Nah gitu jadinya, ini adalah penjelasan yang benar-benar paling akurat dari pakarnya. Gitu, jadi bukan gara-gara apapun gitu, mungkin dia belum sarapan gitu, enggak dia udah sarapan atau gitu. makan bakso ya, atau makan bakso, atau mungkin dia belum isi pulsa gitu, enggak juga belum ke counter yang tapi tadi. Pertanyaannya kalau mengenai Marc Marquez, apa yang dikasih ke Angie waktu itu? Ini nggak apa-apa, nggak di-cut, cuma habis ini hubungan kami berdua tidak baik. Kalau yang itu Lanjut pertanyaan selanjutnya. Nah gitu. Ngomong-ngomongin Marc Marquez, ada gosip lagi. Jatuh lagi tuh kan gara-gara Angie sih. Terlalu semangat ini. Gara-gara Mas sih, nanya lagi. Saya tuh cuma dikasih tip gitu. Yang jelas bukan itu. Kalian yang berpikir dikasih itu,
Jangan begitu. Itu. Kasihani saya dan orang tua saya. Kalian harus Pertanyaan saya tidak begitu lah, Angie. jernih. Pertanyaan saya bagus lah. Pertanyaan saya. Oh, pertanyaan Mas bagus. Tidak tendensius kan? Iya, tendensius. Yang tendensius itu adalah yang menjawab tidak memakai pikiran dengan akal sehat yang benar-benar bersih gitu loh. Atau mungkin dia yang menginginkannya seperti Iya. itu terjadi. Saya pantas kan, saya kan ada di sana. Ini saya host lihat. siapa sih? Ini hostnya siapa? Gitu. Ngomong-ngomong Marc Marquez. Ya. Jalah. Tunggu, kayaknya bukan Marc Marquez, ini ngomongin Quartararo kalau lihat dari sini. Enggak ya? Ada kaitannya. Enggak nyamain ya. Oke. Ada gimana? kaitannya. Kalau tim bilang katanya begini. Angie bacain aja. Iya. Gosipnya Quartararo tidak mau memperpanjang kontraknya dan Yamaha ancang-ancang merekrut Toprak untuk pindah dari Superbike. Si lucu. Toprak lucu Toprak, ya. ya. Lucu dia tuh. Hmm. Nah, kalau ini kan tanggapan Mas Taufik gimana pertanyaannya gitu ya Ya. kan. Tapi aku nanyanya inginnya berbeda. Saya mau sedikit meluruskan ya. Pertanyaannya apa tadi itu ya? Ih, gimana Meluruskan sih, dulu kan ya. saya udah ngomongnya pelan-pelan Mas. Oke. Tuh kan dibaca lagi Jadi jadi gak gosipnya, dengerin saya. gosipnya Quartararo. Saya takut salah. Oke. Gosipnya Quartararo tidak mau memperpanjang kontrak. Atau Yamaha yang tidak mau Jadi itu memperpanjang. sebenarnya bukan seperti itu. Jadi posisinya adalah Quartararo belum menentukan apakah dia mau memperpanjang apa sekarang dengan waktu yang sekarang. Jadi belum. Jadi artinya bukan menolak. Kalau menolak kan artinya dia tidak akan ke situ. Jadi belum memutuskan bahwa dia akan melanjutkan dengan Yamaha atau pindah ke pabrikan lain. Jadi Oke. seperti itu. Nah, kaitannya Yes. dengan Marc Marquez, Yes. zrrrt. Yang jelas bukan pertanyaannya Mas tadi Ya, karena ya. tidak akan saya jawab. Saya sudah jawab, ada di mana-mana. Kalian bisa lihat sampai pusing hamba ya Allah ya Tuhanku, ya kan? Udah aku jawab loh Mas. Mas ngerti ya? Udah jawab, saya tahu. tahu kan? Saya cuma mau biar ini hangat aja Apaan? pembicaraan. Udah hangat Mas, dingin, jadi dingin. DM juga nih. Aduh. Jadi gimana? Jadinya Marquez tuh digosipin. Digosipin? Digosipin katanya sebenarnya dengan jatuh-jatuhnya dia tuh Ya. udah gak cocok di Honda Mas. Oh gitu. Pindah Ducati. Secara Kita umum, ngomong bisik-bisik aja karena ini gosip Mas. oke. Kedengeran nggak nih? Kedengeran nggak? Gak denger. Pelan, walaupun kedengeran. Jadi gini, kalau pertanyaannya tidak cocok dengan Honda, benar. Wah, Secara benar. teknis, Berarti secara bukan teknis. gosip ini Tapi fakta. penjelasannya harus jelas dulu. Gosip adalah fakta Penjelasannya yang dulu, tertunda. penjelasannya gini. Aduh, backfire ke gua nih ntar. Ma- Waduh. Jadi penjelasannya, saya cuma bilang itu benar. Tidak Tapi harus cocok dijelas. Hondanya. Tidak cocok dengan Honda yang sekarang. Ya, dengan Honda RC 213V. Kenapa? Balik lagi seperti penjelasannya yang tadi, Honda RC 213V itu, ini kalau misalkan nih, Nih, ini ada, ini adalah gayanya Mas Taufik kalau lagi buat vlog. walaupun ini Benar-benar kayak Yamaha gini. R1, Boleh di zoom. walaupun Mas. ini Yamaha- Mas, tunggu oh ya, dulu. nih ya. Zoom, ayo. walaupun ini Ya. Yamaha R1, anggap aja ini adalah Honda RC 213V ya. Nah, Honda RC 213V kan dia kan di belakang. Dia fokus ke belakang, ke ban belakang gitu kan sekarang dengan mesin yang dipindah. Mesinnya kan begini V ya. Kalau mesinnya itu diputer sedikit begini kan artinya kan bobotnya kan Ya, akan ke belakang. belakang. Jadi ban ini akan mendapatkan grip yang lebih besar. Sementara gayanya Marc Marquez itu dia itu sangat mementingkan ban depan. Kalau ban depan dia bisa kendalikan, dia nggak peduli sama sekali sama ban belakang. Benar-benar tidak peduli. Mau dikasih ban busuk, mau dikasih ban yang di pinggir Ban jalan, busuk. itu dalam tanda kutip Kok ya. aku marah ya? Misalkan ban sejelek apapun, gayanya Marc Marquez ya selama ini, yang penting dia bisa mengendalikan ban depan dia, gitu ya. Sementara ban belakang, artinya dia mau dikasih ban apa juga ban belakang oke lah. Tunggu Yang penting- dulu. Berarti yang aku dengar itu kan sebenarnya Honda sendiri memodifikasi motor itu khusus untuk Marquez karena Marquez tidak begitu tinggi. Mark itu tidak ya, begitu ya, tinggi. tidak tinggi. Ha. Kenapa dia nggak modif aja bannya? Bukan gitu, nggak masalah gitu. Ya, dia bisa modif bannya. Modif bannya tuh kan nggak bisa dimodif dan ban kan sedapatnya dia dari Michelin. Oh. Nggak boleh dimodif-modif aja, misalnya diukir-ukir gitu. Nah, bannya nggak bisa. Enji Ang gitu. Jadi enggak. Oke, balikin lagi. Taufik Hidayat Ya gitu. betul, tensi block gitu ya. Jadi kalau dia bisa mengendalikan, dia bisa mengendalikan ban depan, dia bisa menguasai ban depan, makanya dia ban belakang hampir tidak bisa. Karena saya pernah Henji, waktu kalau liputan langsung, terutama waktu itu di tes pramusim di Sepang, saya menyengajakan diri di T1 Sepang ya. Tikungan 1 itu pas lagi habis straight kenceng habis itu dia belok ke kanan ya, ke kanan. Itu luar biasa dan Marc Marquez itu satu orang yang bikin saya serem nonton dari ujung tikungan 1. Saya nonton set
Valentino Rossi tikungan 1 nggak serem, biasa. Marc Marquez luar biasa. Mesti nyobain ntar, saya ajakin ya Ji, tes pramusim. Takut Karena bener-bener, jadi pada saat belok gitu ya, ini aja, pada saat belok kan kanan gitu ya, Marc Marquez tuh gini, terus habis itu dia pegang ban depan dia, yang penting, ya, maksudnya dia berhasil, kirain megang, bukan biasa. menurut Anda gimana pembalap pegang ban gitu kan? Berarti dia benar-benar pegang banget, dia percaya banget gitu ya dengan ban depan, dia pegang ban depannya, ban belakangnya benar-benar artinya itu motor itu benar-benar dihempas kalau saya ngeliat, karena saya ngeliatnya dari sini. Saya ngeliat dari tikungan 1 kan di sini. Iya. Marc Marquez begini, masuk ke apexnya, jadi motor itu benar-benar dihempasin. Jadi kayak motor terserah lah ban belakangnya peduli, yang penting dia Percaya kendalikan dengan ban depan. Gitu. Wah, ngeri banget. Satu-satunya kalau pembalap yang belok di tikungan 1 saya ngeri ngeliatnya itu Marc Marquez. Tapi dia aman lewat ya? Ya aman, selamat, karena dia bisa memang mengendalikan ban depannya. Itulah. Nah, sekarang Honda RC213V bobotnya, COG-nya, center of gravity-nya dipindah ke belakang. Jadi ban depannya tuh agak, jadi kalau berat lebih ke belakang dia nggak bisa lagi kendalikan ban depannya. Bagaimana dengan Ducati? Maksudnya gimana? Kalau seandainya dipindah Ducati? Kalau kita nggak tahu nih, kita belum tahu Ducati ada di mana nih COG-nya, ya kan? Kalau Ducati COG-nya ada di depan ya bisa juga berarti. Oke. Gitu kan? Atau mungkin gini kali ya, kalau seandainya, kayak gitu. Seandainya. Tunggu ini standarin dulu nih. Oh iya, Mas. Yes. Nah, oke, agak miring Mas, agak miring. Oke, kurang di sini ya. Jangan deketan. Oh, kayak gini ya. Nanti cinlok ya. Betul. Sama lagi. Terus susah bedainnya. Bedainnya. Jadi kalau seandainya misalnya Yamaha bercerai dengan Quartararo. Waduh, berat ini, ya susah kan? ya bercerai. Terus habis itu Quartararo masuk ke Honda. Sementara Marquez pindah ke Ducati. Ducati siapa yang diganti? Ini berat. Itu terlalu random ya kalau emang aku random aja. Random namanya juga gosip-gosip kelihatan. Karena itu gosip-gosip yang banyak. Gosip pedok yang terbaru adalah Honda kembali menjalin komunikasi dengan Joan Mir. Wow. Sepulang dari Indonesia, siap-siap menuju ke Termas. Gosipnya adalah Honda kembali menjalin komunikasi. Saya belum ngomong masalah tekan kontrak apa segala macam, tapi komunikasi itu kembali terjamin. HRC dengan dari dulu. Iya, dari dulu. tapi kemarin waktu Marc Marquez udah sedikit sehat kan hilang. Iya kan? Iya. Apa namanya komunikasi karena itu? Karena mereka masih mengandalkan Marc. Iya, tiba-tiba Marc Marquez ini lagi, mereka kembali lagi komunikasi. Berarti Joan beneran dong. Kan nggak mungkin 3 pembalap. Berarti pasti cuma 2. Ya, berarti Paul Espargaro tuh lagi percaya diri banget. Karena memang pas banget motornya dengan dia. Marc Marquez hiatus dulu 3 bulan. Paling nanti perkiraan. Ya kita lihat dulu. Kemungkinan sih perkiraan saya bisa jadi dia absen di Termas dan juga di Austin. Di Austin kota. sampai. Oke. Berarti diganti siapa? Stefan Bradl. Secara umum akan diganti Stefan Bradl. Oke. Karena secara kontrak kan dia masih dipegang sama HRC. Yang ganti udah pasti secara umum Stefan Bradl selalu siap. Karena dia memang diplot kalau siapapun pembalap HRC yang absen, dia yang gantiin. Aku mau cerita. Gimana tuh? Aku nge-tweet kemarin. Iya. Jadinya kan Marc absen ya kan. Iya. Marc udah nge-tweet. Gitu. Enggak. HRC nge-tweet bla 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 bla. Stefan Bradl nge-tweet. Iya. Apa namanya? Pokoknya speedy recovery Matt bla 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 bla. Itu reply-nya ya Allah bitter banget Mas. Ada orang Indonesia juga banyak banget. Allah bilang aja lu seneng, abis ini kan lu yang gantiin gitu. Ya Allah kenapa sih netizen lu jahat banget jadi orang kesel banget. Ya, kemarin dia jadi komentator di Servus TV makanya itu. Jadinya kayak ya Stefan Bradl mungkin tidak bisa menunjukkan performa sebaik Marc Marquez ataupun Paul Espargaro, tapi bukan berarti dia tidak diperhitungkan, dia ada di situ, benar bukan? Ya. Tapi kalau dia mau diganti sama yang lain, tapi hitungannya kerja dari Stefan Bradl sih diapresiasi banget sih sama HRC. Test rider itu nggak perlu harus terkencang. Itu yang penting adalah dia bisa memberikan feedback ya, memberikan masukan-masukan terhadap part-part baru apa yang dihadirkan di motor. Terus habis itu ini motor karakternya kayak gimana, itu yang penting adalah seorang dari test rider tuh itu. Bagus mana Stefan Bradl sama Joan Mir? Ya Joan Mir bukan test rider. Ya udah kalau seandainya gitu bagus ya. Kalau artinya gini, kalau misalkan ada satu pembalap yang absen ya karena sakit atau force major biasa, memang secara umum ya
mau gimana pasti Stefan Bradl kalau di Honda yang gantiin. Udah pasti seperti itu gitu ya. Namun kalau yang tadi itu pengganti itu adalah kalau kita ngomongin pasca 2023. Itu pun sebenarnya 2023 Marc Marquez masih memiliki kontrak dengan HRC karena dia kontraknya sampai akhir 2024. HRC pembicaraan komunikasi antara HRC dengan Joan Mir ini masih dipertanyakan. Ini arahnya kemana? Ke Marc Marquez kah? Karena dia sakit, ya itu bisa dihubungkan. Kalau misalnya kayak gitu artinya ada kemungkinan Marc Marquez pensiun. Kalau pensiun mungkin, tapi kalau Marc Marquez tidak melanjutkan kontraknya itu menurut saya tidak mungkin. Kalau Valentino Rossi pensiun, Marc Marquez pensiun dini, Pedrosa juga udah. Siapa kira-kira yang akan menjadi to be a legend? Iya. Ya kalau menurut saya sih Quartararo. Iya. Secara umum memang ini tuh masalah generasi gitu. Ini nggak janjian ya guys. Ini adalah generasi dan memang secara umum generasi setelah Marc Marquez itu memang ada beberapa orang ya, kayak misalkan Joan Mir juga bagus, terus habis itu Fabio Quartararo juga bagus. Cuman kalau kita lihat lagi konduite dari Moto3, Moto2 sampai MotoGP sebenarnya Joan Mir. Di MotoGP dia juara, di Moto2 juara, Moto3 juara. Sementara Fabio Quartararo baru di MotoGP doang kan, Moto3 nggak juara. Nggak, di Moto2 juga nggak juara dunia. Secara umum kalau lihat dari rapotnya itu paling bagus Joan Mir. Tapi ada yang bilang katanya gini, sekarang itu si Quartararo ini itu kayak Marc Marquez wannabe. Jadi dia tuh mengikuti gaya balapnya meskipun kadang-kadang dia kalem. Tapi saya melihat Mas, saya melihat ini. Menganalisa ya. Kalau nggak ada Marc Marquez, Quartararo percaya diri banget. Iya. Pas ada Marquez, dia nggak. Oh gitu. Itu menurut aku. Bener gak sih Mas pendapatku, atau aku cuman orang sotoy aja yang pengen ngomong gitu? Boleh, kayak orang-orang di media sosial? Artinya gini, kalau saya sih ngelihatnya adalah ada sesuatu yang diperhitungkan oleh Fabio Quartararo pada saat ada Marc Marquez. Dia pernah ngambil angin. Iya kayak begitu. Secara umum seperti itu, saya ngelihatnya seperti itu. Ada yang diperhitungkan lagi. Macam-macam lah karena memang Marc Marquez biar gimana pun juga dia tuh punya determinasi, punya keberanian yang nggak banyak dipunya oleh pembalap-pembalap MotoGP lainnya. Mentalnya gitu. Ya. Mental berarti. juga, keberaniannya juga luar biasa sih. Oke. Talentanya juga sih. Gayanya liar. Ya, boleh dibilang seperti kita itu. Kita bisa bilang liar. Karena kalau untuk bisa menaklukkan mesin V4 ya, itu kalau bukan pembalap yang pembalap kalem berat, harus pembalap yang benar-benar. Oke, mesin V4 lainnya ada di pabrikan Ducati. Nah, Ducati tunggu dulu nih di Mandalika nih. Gosip-gosip bukan gosip-gosip ya. Cerita Balik lagi nih. Sekarang kita pindah chapter ya. Pindah chapter karena udah selesai. Marc Marquez kalau pindah ke Ducati, menurut aku sih dengan power Ducati yang tinggi, terus habis itu gaya dia yang liar dan cepat gitu. Make it ya. Mungkin. Bisa cuman secara umum Ducati sepertinya di setahun 2 tahun ke depan tidak akan ambil talenta dari luar. Ya, Gigi Dalina kayak gitu. Gimana? Tapi apa nih? Tapi kemarin. Bikin saya kaget aja. Gimana tuh kemarin? Waktu yang di Mandalika, kan keliaran di pedok tuh aku. Iya. Peko bad mood banget. Bad mood. Nih ya, aku praktek nih. Gimana tuh? Peko. Ya kan jatuh masker. Nih kualat sama Peko. dia tuh bener-bener yang kayak Oke. Gitu. Ya. Dipanggil juga kayak ada media mau interview gitu kan. Kayak gimana gitu. Peko. Dia cuma kayak gitu doang. Terus habis itu ada tuh temen Angie mau interview gitu kan. Angie bilang, tapi dia lagi bad mood gitu kan. Karena dari hari pertama Angie liat kok Peko kayaknya bad mood banget ya gitu. Jadinya kalau nggak percaya sini gue tes si Gaya ya kan. Si Gaya mentang-mentang udah interview si Gaya banget nih. Lewat Peko mau masuk ke box kan. Hai Peko bilang gitu kan. Hai kan lu mau interview. Nah pertanyaannya ini berkaitan dengan karena gini ada masalah yang teknis, ada non teknis seperti masalah di luar MotoGP, masalah kehidupan pribadi dan lain-lain. Menurut Mas Peko, kenapa? Apakah ini berkaitan dengan mesin 2021 yang dari kemarin kita bicarakan? Ya, jadi memang secara umum ini tuh berhubungan lebih ke teknis. Kalau menurut saya sih, kalau non teknisnya hampir jarang ya. Peko jarang digosipin. Jarang gue punya jarang. Nah, kehidupannya juga baik-baik aja, kehidupan rumah. Nah, ini tuh memang agak sedikit. Kalau kita recap dari Lusail Qatar, ini tuh memang secara umum Ducati tuh paling beda di Qatar kemarin. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin Ducati tahun-tahun yang lalu,
zamannya Dovizioso, zamannya Petrucci, zaman segala macam. Itu Ducati kalau udah yang namanya ketemu Qatar, itu udah kayak yang siap banget nih gue nih menerkam siapa aja yang berani gitu kan. Stride-nya panjang, malam segala macam pasti kenceng banget dan pertama. Dan ternyata Qatar 2022 tuh Ducati yang berbeda. Mereka tuh kayak yang nggak siap, gugup, gundah gulana Ada gitu. apa sih? Ya itu dia. Kebanyakan satelit kan? Ya, mungkin itu salah satunya. Cuman adalah, dan kalau kita cek lagi masalah teknisnya adalah mereka sampai Qatar itu baru menentukan mesin apa yang mereka akan gunakan. Akhirnya mereka menggunakan Desmos Edici GP22 generasi pertama yang mereka tes di Jerez pasca race finale di Valencia, ya kan tahun lalu. Jadi itu dengan Bete dong Peko. Ya, artinya apa? Dengan keputusan yang tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya. Artinya gini. Itu sebenarnya keputusannya yang based on diharapkannya berbeda ya bukan sama mereka. jadi sebenarnya yang memutuskan itu kita pakai itu tuh Peko. Oh. Karena apa? Karena Peko. Nah, gini, kenapa? Kenapa kayak gitu? Kita ceritain. Panjang nih ceritanya nih. Panjang cuman bisa dicepetin lah. Peko minta GP22 versi awal. Mau minum nggak ada Oke. airnya, label belum ada, sponsor. Ya, sponsor. Bisa kali? Bisa. Ada. Minimal ada sponsornya enak ya. Soalnya 1 jam ngomong kayak gini tuh dan ada gosip-gosip hangat yang lagi beredar tuh aku membara gitu. Oke. Next. Jadi Peko bilang pada saat dia ngetes di Sepang dan di Indonesia di Mandalika, mesin GP22 yang versi terakhir itu nggak oke menurut dia. Sehingga dia prefer gue mau pakai mesin yang generasi pertama GP22 yang waktu dites di Jerez. Karena apa? Dan akhirnya Ducati bilang oke. Karena dia mau gimana? Dia adalah AC rider gitu. Pembalap utama. Pembalap utama. Kenapa pembalap utama? Karena pada saat 2021 posisi dia nomor 2. Miller nomor berapa waktu itu saya lupa ya. Artinya dia yang menentukan arah pengembangan 2022. Peko bilang, gue pakai mesin yang generasi pertama. Mau nggak mau Miller harus ikut. Kenapa? Karena regulasi menyebutkan bahwa untuk tim factory, tim pabrikan, 2 pembalap itu harus menggunakan tanda kutip di bold terus gitu kapital harus terus habis itu underline Mas. Mas. Terus habis itu dikasih stabilo kuning ya. set. Nah, terserah Mas mau ngomong apa. Next. Harus motor yang sama. Gitu, harus motornya sama. Jadi mau nggak mau ya? Miller lebih bete lagi sebenarnya. Gue mesti ikut motornya. Tapi Miller kemarin moodnya fine-fine. Apalagi kalau dia lihat hujan, dia hilang moodnya. Si Miller. Iya. Miller kan rajanya hujan dari dulu. Itu dia Mas masalahnya. Ntar kita Kemarin itu. mau nanya kan itu kan. Bentar ya, Prai. Ini dulu jelasin. Oke. Terus. Ya. Nah, dari akhirnya kan jadi mau nggak mau Miller mau ikut dengan keputusannya Ducati untuk pakai motor yang itu. Artinya dengan space waktu yang sangat sedikit, Ducati itu tidak sempat mengerjakan yang lain. Sehingga di race weekend Qatar itu banyak banget kerjaan Peko. Dia harus nggak hanya race weekend, pace, kecepatan, lap time, top speed. Dia juga harus ngetes part ini, part itu. Gue bilang, dia sampai dia makanya sampai bilang, gue kan bukan test rider. Tugas gue adalah fokus di race weekend, kualifikasi yang bagus, race yang bagus. Jangan dibanyakin kerjaan ngetesin part. Itu yang terjadi di pasca Lusail kemarin. Dan jadi artinya mereka tuh hampir kayak ketinggalan kereta. Ketinggalan momentum pabrikan-pabrikan lain udah state dari Indonesia, dari tes Indonesia, dari tes kita mau pakai mesin yang ini, Honda udah pakai yang ini, udah tinggal artinya udah setup semuanya. Yang Ducati baru mau race weekend di Qatar dia baru ya udah dia ngetesnya terlalu banyak kerjaan. Ketinggalan Pramac. Satelitnya. Dan Pramac enaknya adalah karena dia tim satelit. Boleh aja terserah dia mau pakai mesin apa. Mau pakai mesin 2021, 2019 terserah dia. Dan akhirnya ini aneh nih Ducati 2022 ini tim satelitnya menggunakan mesin yang lebih mutakhir daripada tim factory. Patut dicatat. Ini ada sejarah pertama kali timnya Ducati, tim factory-nya menggunakan mesin yang kalah mutakhir dibandingkan tim satelit. Kalau tadi kita udah bahas mengenai teknis, motor, balapan dan lain-lain. Aku tuh pengennya itu membahas dikit tentang wet race-nya dia ini, ya kan? Secara aku juga basah-basahan Mas, ya kan? Berasa ikutan Barara aku kemarin di belakang gitu, ya kan? Jadinya, Mas. Apa nih? Kan cuman aku
aku yang ditanya dan disorot nih. Gantian dong. Menurut Mas pawang hujan kemarin gimana nih? Ya, MotoGP. Makanya jangan kasih aku pertanyaan kayak tadi. Oke, gini. Loh. Oke, saya bilang gini. Enggak MotoGP, enggak. Menurut Mas pawang hujan gimana? Paling gampang gini. Susah untuk mengatur cuaca di satu tempat yang berada persis di pinggir pantai. Karena itu bukan efek ya, karena itu penyebabnya super banyak banget gitu ya. Mau angin yang panas ada, mau angin dingin dari arah Antartika ada, gitu ya. Dan itu memang susah banget. Mbak Rara orang pertanyaanku. Mbak Rara ya? Iya, nggak usah pertanyaan apa? Nggak usah manuver ya. Di motor ya kan. Yang saya tanya itu pit stopnya di sini. Mas jangan lewat. Jangan lewat jalan tikus ya. Nah, nggak bisa Mas. Menurut Mas dengan adanya fenomena yang lagi viral yaitu Mbak Rara, itu gimana? Kenapa? Saya cuma bisa menjelaskan sesuatu yang bisa dijelaskan secara teknis, Angie. Oke, kalau gitu saya kasih contoh. Oke. Saya kasih contoh. Dan salah satu Jangan contoh dipotong. yang bisa saya jelaskan adalah apa yang dilakukan oleh BRIN dan TNI AU dalam menyebarkan garam. Itu masih bisa dijelaskan sama saya dalam teknis. Tapi kalau yang Mbak Rara agak susah nih. Gini. Jadinya itu ada yang berspekulasi dan juga membahasnya negatif, menuju ke arah negatif. Kenapa? Karena dengan hadirnya Mbak Rara, katanya itu menjadi bahan tertawaan. Apalagi Fabio Quartararo ikut-ikutan begini. Tapi aku kan ada di situ Mas gitu. Aku mendengar dari krunya, dari tim mekanik segala macam. Bahkan di sebelah aku tuh siapa ya kemarin tuh ya? Saya dengar kayak ada aura-aura kesombongan. Iya, saya memang lagi sombong gitu karena saya bertemu semuanya. Saya punya foto sama semuanya, rasakan gitu kan. Jadinya mereka itu kayak terheran-heran. Iya. Tapi kita yang memiliki kepercayaan masing-masing gitu, kita nggak bisa ngejudge orang sembarangan. Mungkin bagi mereka yang terheran-heran, wow, amazing gitu ya kan. Tapi netizen dengan kekuatan jempolnya gitu ya kan, itu bilang malah tertawaan itu atau dengan Quartararo gini-gini itu ngenyek gitu. Mas lebih yang mana Mas? Saya nggak ngelihatnya itu adalah sebuah pengenyean itu atau kan jualannya ya jualannya duluan atau apresiasi. Jadi saya nggak ngeliat ke situ ya. Saya masih sulit untuk melihat. Cuman memang pada saat saya ceritain aja waktu di media center, saya jadi satu dua orang dari jurnalis Indonesia yang akhirnya ditanyain itu tuh apaan gitu. Mas jawabnya apa? Saya jelasin itu adalah pawang hujan. Yang tugasnya adalah gini. Saya jelasin tuh. Akhirnya dipakai kan sama semua jurnalis. Tulisan saya di retweet segala macam, saya di mention segala macam. Saya mendengar aura. Tapi ada faktanya, bisa dilihat di timeline. Kita lagi sama-sama sombong di sini. Enggak apa-apa. Iya, saya jelaskan ini, teman ini ada hubungannya dengan kepercayaan, aliran kepercayaan kayak gini-gini. Seperti itu. Apresiasi. Percaya nggak percaya kita balikan ke orangnya kayak gitu ya. Nah, kalau untuk yang pawang hujan sendiri berhenti loh. Iya, memang setelah itu berhenti. Tapi walaupun ada BMKG yang bilang itu karena durasi dan segala macam, debit air segala macam, kita kembalikan lagi gitu ya kan. Kami cuma bisa membahas, Anda silakan berkomentar. Kayak gitu. Dan saya hanya bisa membahas sesuatu yang agak sedikit teknis. Enggak, lu main aman Mas, udah bilang aja. Ya elah. Aduh, ini jangan gitu, ntar petir jatuh lagi lu. Mas, waktu petir tuh aku lagi live report, aku loncat Mas. Teriak Allahu Akbar, tapi ya udah. Nggak pernah ketemu petir sampai tanah di Mandalika baru ngeliat ya? Aku tuh baru tahu setelah itu viral, bener-bener yang kayak kebakar. Di stride kan ternyata itu? Di belakang aku Mas. Di awal stride. Akbar, ya Allah. Jadi itu tempatnya tuh di ujung awal stride setelah tikungan 17. Sebenarnya tikungan mana yang paling menyeramkan? Kalau misalkan lagi balapan terus keluar petir itu ya 17 paling menyeramkan. Ya jangan pas, ya ada petir. Petir mau di tikungan berapa aja di depan sini juga gua serem Mas. Tapi secara keseluruhan saya baik-baik aja gitu. Nah, tapi itu bener nggak? Logis nggak saya bilang tadi? Ya logis, tapi nggak gitu juga jawabannya. Bisa bayangin lagi tiba-tiba duer gitu, malah nggak kabur semuanya. Red flag. Bang, di sini juga bisa Bang, beneran dah. Satu lagi yang lagi viral. Banyak nih keviralan setelah Mandalika gitu ya kan. Setelah pawang hujan juga ada. Yang itu nggak mau disebut, bodo amat. Pak Risman. Ya, Pak Risman, gimana tuh ceritanya?
Ya hotel. Si Cila. apa? Miguel. Oliveira. Aku dikasih tau Miguel kemarin. Gimana tuh? Waktu interview. Bukan kasih itulah ya. Pasti lu. Tahu dong. Mas Taufik. Terus. Mancing dia ya. Ini pancingannya panjang banget talinya, susah ketangkap. Juarannya Katanya gini. karbon. Terus gimana? Nama dia itu kayak gini. Ya. Miguel Oliveira. Iya. Kayak gitu. Ayo sebutin. Miguel Oliveira. Kok Indonesia banget dia bilangnya begitu. Oh gitu. Harus katanya gitu. Dan dia bilang gini, saya juga kesel gitu kalau seandainya ada yang ngomong tuh Miguel, katanya nggak mau dia gitu. Nah, yang menarik dari Race Mandalika ini apa Mas? Bukan Race Mandalika ya, berarti Indonesian GP ya? Indonesian GP ya. Kalau menurut saya sih memang yang menarik dari Indonesian GP memang adalah dari semua beritanya ini ya. Itu interaksi mereka terhadap Indonesia pada saat pertama kali. Itu memang merupakan salah satu yang kalau menurut saya, kalau balapannya sih ya biasa ya, kita ngelihat hiruk pikuk balapan, pemilihan ban segala macam, itu teknis dan itu biasa. Dan saya ngelihatnya adalah dinamika yang terjadi pada saat mereka bersentuhan dengan budaya, bersentuhan dengan orang Indonesia. Terus Pak Fabio Quartararo beli es krim, dia mengawali dengan beli perdana. Itu kan sesuatu yang Fabio Quartararo aja beli perdananya di pinggir jalan itu kan. Dan ternyata ya. mereka tuh nggak ngerti beli paketan Mas. Iya Pak. Jadi kalau kuota habis mereka beli lagi. Iya. Quartararo beli nomor baru. Beli nomor baru gitu. Terus habis itu kan Angie datang ke tempatnya Mas Febri itu. Wah udah bangga banget, lebih sombong dari kita. Pokoknya itu di situ segala bos-bos, ada bos ini bos itu. Dia nggak boleh disebut kalau yang bos-bosnya. Rider. Apal semua mereka sekarang, ini sih ini mbak, ini sih ini. Dan mati, iya gue tahu gue presenternya gitu. Gue tahu, tapi ternyata mereka nggak ngerti beli kuota. Itu ternyata alasan mereka bolak-balik situ. Kalau Alex dia naik sepeda. Iya, naik sepeda. Ya. Apa sama kayak gitu? Pokoknya hal yang kayak gitu yang benar-benar menarik banget. Dia ramah banget gitu. Terus ada Marquez Effect juga. Iya. Karena Alex sama Mark dia ke Bukit Seger. Sekarang kemarin kan Angie live report itu Mas. Ada yang jual-jual gelang-gelang gitu, mereka juga jadi tour guide. Ya. Kemarin yang Marquez di situ fotonya, gitu itu beneran kayak gitu. Jadinya tuh orang foto jadi di spot yang sama. Efeknya tuh memang lebih ke situ sih. Saya menariknya kalau misalnya perjalanan race weekendnya sih ya biasa. Itu ya seperti biasa. Seandainya kita menikmati balapan hal tersebut yang touchingnya, dan ini saya ngeliat baru kali ini Dorna dan juga orang-orang itu sampai ke hal-hal tersebut touchingnya. Kalau kita lihat di foto-fotonya, di segala macam itu baru kali ini. Coba kalau misalkan ke Termas, mana ada tiba-tiba dia kemana pinggir jalan terus gitu, nggak pernah ada. Cuma di Indonesia doang. Banyak konten-konten tersebut ya. Makan gorengan. Siapa yang Mark ya kemarin makan gorengan. Terus minum kelapa. Iya. Takaknya siapa yang berendam di tempat sampah? Iya, itu Rins. Rins ya? Berendam tempat sampah. Kalian kenapa ada pembalap-pembalap? Yuk kita ajarkan budaya Indonesia yang baik dan benar dulu gitu. Sebelum kalian dipikir itu bathtub yang lucu kali ya. Bathtub biasa panjang, ini ke bawah gitu. Saking panasnya tapi itu Mas katanya. Jadi pokoknya pada dasarnya itu hal-hal yang bersentuhan dengan budaya, lifestyle Indonesia bangetnya. Itu yang jadi menarik bagi pembalapnya. Tahu nggak? Gimana tuh? Engagement mereka bisa tinggi banget. Apalagi contohnya betul. Alex Espargaro. Nembus 1 juta. Lebih udah tinggal sampai ngelempar helm ya? Oh udah dilempar? Udah yang di festival? Iya betul. Oh itu sekalian CV nggak tutup ya? Oke, berhubung kita ngobrol udah panjang banget. Udah digini-giniin ya kan? Nah ini Mas, pertanyaan terakhir dari Angie. Gimana tuh? Dengan kondisi Grand Prix of Indonesia yang udah dijalani untuk pertama kalinya bagi semua pembalap, kita juga penonton, baiknya diselenggarakan malam atau siang hari? Siang tetap kalau menurut saya sih. Kenapa? Karena pertama malam, siapa apa enggak malam? Karena balap malam itu sisi safety-nya benar-benar harus diperhatikan. Malam kalau hujan itu udah nggak namanya pakai ban basah lagi, harus stop, nggak ada balap. Salah satu contohnya. Artinya apa? Kalau kita stop, ini mau diapain? Mau dipindah ke besok hari, ya? Atau dibatalkan, nggak ada balapan. Itu jadi bener-bener. Kenapa kalau di Qatar bisa? Di Qatar jarang hujan, gitu. Jadi kalau malam hanya aja satu. Kalau nggak salah tahun berapa ya 2000 berapa? Akhirnya malam, akhirnya mereka dengan kekuatan Sheikh itu dengan uang yang banyak pindah Senin balapan. Semua di cover sama dia, pesawat, hotel segala macam, extend pesawat dibayar sama Sheikhnya. Berarti tapi Indonesia bisa nggak kayak gitu? Karena banyak
banyak persiapan. biaya. Plan B-nya. Kalau Nggak hujan plan tuh, B lagi situ C D E F G Kalau panjang malam-malam banget gitu. terutama juga lampu udah pasti kan. Karena lampunya juga mesti siap. Tapi yang Nerangin pertama full. harus dibenerin aspal dulu ya. Iya, Ya, aspal. dah kita tidak akan membahas aspal Wah, padahal saya udah panjang-panjang. mau membahas tuh. Nggak usah, karena saya tahu Nggak Mas Sofil usah. akan bahas panjang banget. Yang penting kemarin kita semua sama-sama menjadi saksi bahwa Ya. menjadi historical day buat Indonesia Buat saya sih setelah 25 sukses. tahun. Sukses kalau saya. Iya, walaupun dengan cuaca yang berganti-ganti, dengan adanya keluhan sana-sini, tapi Ya. mereka bisa berjalan dan Miguel Oliveira Ya. itu akhirnya Jadi- bisa menjadi rider pertama Yang yang juara. diangkat, mengangkat apa namanya Mas? Trofi. Mengangkat trofi yang diberikan oleh Bapak Presiden Dan Republik Jokowi, Indonesia Joko Widodo. Kalau begitu berarti di tahun depan, kan ini kontraknya 3 tahun, diperpanjang kali ya? Miguel. Kok Miguel sih? Siapa? Mandalika. Oh, Mandalika. Oke, jelas dong ngomongnya kan. Ya, kan 3 tahun kita diperpanjang mungkin ya. Bisa jadi, Bisa jadi ya. bisa jadi. Selama sirkuit ini dirawat dengan baik, bukan Ya, hanya ya, saat ya, ada ya. event-event besar aja. Benar begitu Mas? Banget. Ya udah, gosip sudah terbahas, penjelasan teknis sudah ada, ancang-ancang sudah ada, prediksi Argentina siapa podium? Kayaknya harusnya kalau Marc Marquez Kagak deh, kagak ikut. kagak ikut, berarti Marc Marquez Udah telepon agak sedikit. tadi? Udah telepon ya? Wow. Oh, udah telepon. Puas. Oh, kita bahas itu dulu deh, telepon itu deh. WhatsApp atau apa? Telegram. Telegram. Jadi kalau menurut saya, sepertinya sih Ducati kenceng di sini. Ducati. Karena tracknya flat gitu ya, tracknya flat, nggak butuh banyak ini. Ducati kencang di sini. Perkiraan saya mungkin Miller ya, atau juga mungkin 2 pembalap. Kalau misalkan Pecco masih bad mood, 2 pembalap Pramac atau Johan Zarco atau Martin. Jorge Kalau dia nggak Martin. jatuh. Mm. Kemarin kan jatuh. Iya. Atau Kasihan sih tapi. duo Suzuki atau Ini Fabio mah semuanya, Quartararo. kenapa semuanya? kalau direkap, baru direkap nih 1, 2, 3 ya. Ya kan banyak ya. Kalau nggak ini. Kayaknya hampir semua pembalap nih mau disebut nih. Ya. Tunggu dulu Mas, aku mau klarifikasi dulu. Ya. Masalah telepon tadi beneran itu bercanda ya guys. Jangan kalian bikin, oh kan bener kan, tuh kan, jangan dia bercanda beneran. Sumpah saya tuh itu aku bercanda beneran. Lanjut Mas. Jadi menurut saya yang bakalan juara di situ ada KTM. Bingung kan? Tadi saya nggak ngomong soalnya. Yang Miguel. apa? Miguel atau Brad Binder? Nggak tahu dah. Atau Binder. Nggak tahu yang terdua. Brad Binder. Kenapa pertanyaannya? Aduh itu deh. Mungkin next selanjutnya ya. Ya, Ini ya menarik udah, nih. ya, gitu. Ada hubungan dengan Dani Pedrosa, perubahan paradigma mereka pada saat riset. Wah itu menarik banget. Ya udah kalau gitu berarti di selanjutnya kita akan ngebahas itu. Tapi sebelum kami pamitan, kami mengucapkan selamat dulu untuk Jack Miller, rider Oh, iya. Australian rider kita yang baru saja melamar siapa? Adriana. Itu dia kenapa Adriana. saya bingung pembalap Semua MotoGP. pembalap MotoGP dari Australia punya pasangan namanya Adriana. Ada Casey Stoner apa? juga Adriana kan. apa dengan ini? Adriana, kamu beruntung. Jadinya kalau kalian punya anak namanya Adriana, coba kenalin pembalap-pembalap dari Australia. Sekali lagi, selamat Jack Miller. Semoga bahagia untuk kalian berduanya dan juga untuk Ya. rider lainnya yang udah kembali ke rumahnya, ketemu sama keluarganya. Ya, persiapkan diri kalian untuk nanti di Termas de Rio Hondo. Termas de Rio Hondo. Rio Hondo. Panjang. Apalin. Ayo, yang baru suka sama MotoGP apalin. Nanti kita ketemu sama Angie di hari Minggu, ketemu sama Mas Taufik di hari Yes. Senin. Kalau gitu ketemu di podcast ini, tunggu callingan. Ya. Ya udah kalau gitu Angie dan juga Taufik Taufik. Hidayat alias TMC Blog. Sign out. Bye.